Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membawakan topik pertemuan kita terkait mata kuliah Pancasila. Topik kita kali ini di TM ke-6 terkait dengan etika dalam kepancasilaan. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik. Terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika, ya, ini merupakan sebuah hasil dari pencerahan, ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu juga merupakan tercermin, ya, dalam sistem etika. Langsung saja kita mempelajari dulu apa itu etika, ya, sebagai pengantar dari etika Pancasila. Yakni etika itu sendiri diartikan sebagai keputusan ilmiah, ya, bisa sebagai keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas. Dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai atau free of value. Adapun kompetensi dasar dalam topik kita kali ini, di mana kita akan mempelajari sistem etika dalam Pancasila. Kompetensi dasar yang pertama adalah taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam mengembangkan keilmuan serta kehidupan akademik, serta profesinya itu sendiri. Yang kedua, berikutnya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saleh secara individual, sosial, dan alam. Berikutnya yang ketiga adalah menguasai pengetahuan itu sendiri, eh, terutama tentang pengertian dari etika, aliran-aliran etika, etika Pancasila dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Terakhir, kompetensi yang diharapkan dalam etika Pancasila kali ini adalah terampil merumuskan solusi atas problem moralitas bangsa dengan pendekatan Pancasila. Mengenai etika itu sendiri, dari para pakar eh, banyak sekali memberikan pendapatnya arti dari etika itu sendiri. Namun secara harfiah, istilah-istilah etika itu eh, seperti yang kita lihat, yang pertama berasal dari bahasa Yunani, ya. Ini dari awal katanya, ya. Jadi etika itu berasal dari kata etos yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika itu berarti sebuah ilmu, ya, yang mempelajari tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup atau cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik yang seperti apa? Jelas nanti akan kita kaitkan dengan nilai-nilai kepancasilaan sesuai dengan karakter bangsa kita sebagai dasar negara. Kemudian kita juga kalau ngomong tentang etika, maka kita tidak jauh dengan bicara tentang moral atau moralitas.
di mana moral itu berasal dari kata Latin ya, yang kata Latin yaitu mos. Secara jamak artinya mores ya, di mana artinya adalah digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai. Sementara etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Nah, dalam bahasa Arab, padanan kata etika itu berarti akhlak. Secara jamak adalah huluk atau sama dengan perangkai. Ya, perangai, tingkah laku atau tabiat. Nah, oleh pakar ya, dalam berbagai konteks oleh pakar seperti misal Bertens ini, etika diartikan dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk ya. Kemudian ada pakar lagi sastra Prateja menyatakan bahwa etika adalah keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu, yang kerap kali disebut moralitas atau etika. Adapun aliran etika itu sendiri, aliran penganut etika itu ada tiga, ya. Ada yang menyatakan etika secara deontologi, kemudian etika secara teleologi, dan etika secara keutamaan atau etika keutamaan ya, di mana masing-masing mempunyai apa ya prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip menurut menurut pandangan mereka. Etika deontologi dia memandang tindakan baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak sesuai dari kewajibannya. Kemudian tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Dan kemudian di etika deontologi itu mengenal sebuah kata kebajikan, ya, di mana kebajikan itu ketika seorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, ya. Jadi aliran etika deontologi itu apa namanya memfokuskan diri pada satu kata yaitu kewajiban, ya. Apa? Kewajiban. Ya, ketika seorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya, dia melakukan kebajikan, ya. Kemudian aliran etika teleologi, ya, aliran ini memandang baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat, ya, berperilaku apakah sesuai dengan tujuan, terus kemudian bagaimana akibatnya. Nah, aliran teleologi ini membantu kesulitan dari etika deontologi. Jadi ketika dihadapkan pada satu atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain, jawaban dari teleologi itu bersifat situasional, yakni memilih mana yang membawa akibat baik walaupun harus melanggar kewajiban nilai norma yang lain. Kemudian aliran etika yang terakhir ada etika keutamaan, di mana di aliran ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral, tetapi pada pengembangan karakter moral diri setiap orang. Orang tak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan kan menjadi orang yang baik. Karakter moral dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik para tokoh besar. Jadi seperti menggunakan role model ya daripada para tokoh besar, perbuatan-perbuatan baik dari para tokoh tokoh besar ya. Nah, kita elaborasi satu persatu aliran etika tadi ya. Kita tadi ada yang pertama etika deontologi ya.
Etika deontologi eh, mempunyai dasar-dasar atau nilai-nilai seperti satu, dia kewajiban moral. Kewajiban moral ini adalah sebagai manifestasi hukum moral adalah sesuatu yang sudah ditanam dalam setiap diri pribadi manusia yang bersifat universal, ya. Nah, eh, etika deontologi itu mempunyai imperatif kategoris di mana pengertiannya adalah manusia sudah dibekali pemahaman, di mana pemahaman itu antara lain tindakan itu baik atau buruk, ya. Seharusnya melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan sebagai perintah tanpa syarat, ya. Jadi seperti awalnya manusia itu diciptakan, ya, sudah dibekali pemahaman terkait dengan perilaku yang baik atau yang buruk dan mampu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Oke, di etika deontologi, ya, itu mengandung nilai dia itu tanpa pamrih. Maksudnya menekankan bahwa tindakan atau kebijakan harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dalam diri dan tanpa pamrih apapun. Di etika deontologi akhirnya juga mempunyai standar, ya. Standar dari kebaikan itu seperti apa, ya. Kita sebut dengan ukuran dari kebaikan itu sendiri, ya. Di mana ukuran kebaikan menurut aliran deontologi adalah kewajiban, kemauan tentang kewajiban, ya, kemudian adanya kemauan baik, adanya kerja keras dan otonomi yang bebas dan tanpa paksaan. Setiap tindakan dikatakan baik bila dilaksanakan karena didasari kewajiban moral dan demi kewajiban moralnya itu sendiri. Sebagai contoh, kewajiban moral di sini adalah seperti misal tidak korupsi merupakan tindakan tanpa syarat yang harus dilakukan oleh setiap manusia, ya. Jadi manusia lahir sudah mempunyai pembekalan paham antara tindakan yang baik atau buruk. Salah satu contoh kewajiban moral dari manusia adalah tidak korupsi, di mana tindakan ini tanpa syarat, ya, harusnya tanpa syarat. Oke, sekarang harus diatur, ya, diatur dengan peraturan-peraturan, ya. Bukan karena hasil atau kalau saya lanjutkan, bukan karena hasil atau adanya tujuan tertentu yang akan diraih. Nah, sebenarnya secara moral sudah tahu bahwa korupsi adalah tindakan yang buruk, ya. Jadi manusia yang beraliran deontologi ini, pemikiran deontologi ini memandang manusia itu sudah dibekali pemahaman baik dan buruk. Artinya punya pengetahuan, punya standar nilai, value, ya, tanpa harus ada role model yang dicontoh, ya. Sehingga dia seperti misal contoh korupsi harusnya tidak boleh dilakukan, ya, karena tahu bahwa tindakan itu adalah buruk, ya. Oke, berikutnya etika teleologi, aliran etika teleologi lebih dalam kita mempelajari etika aliran teologi ini. Di aliran teologi ini bertujuan pada eh, pandangan, ya, memandang baik atau buruk berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Jadi setelah berbuat, ya, dilihat tujuannya apa sih, kemudian akibatnya bagaimana. Nah, itu kemudian baru dapat dinilai, ya, eh,
perilakunya itu baik atau buruk ya. Jadi sesuai dengan artinya ya, teleologi berasal dari kata telos atau tujuan. Masalahnya adalah baik atau buruk menurut tujuan siapa ya. Kemudian pelaku atau orang lain. Jadi ini pada sudut pandang. Dilema ini memunculkan dua aliran cabang dari teleologi. Ada egoisme etis dan utilitarianisme. Di egoisme etis, kita memandang tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Ya, berakibat baik untuk pelakunya. Itulah sebabnya disebut sebagai egoisme etis. Etis yang berasal dari dirinya sendiri, yang dinilai dari dirinya sendiri. Oleh ego ya, dibenarkan tiap orang mengejar kebahagiaan untuk dirinya, dianggap salah atau buruk bila membiarkan dirinya rugi atau sengsara. Nah, adapun cabang teologi yang utilitarianisme ya, itu dia dinilai baik buruknya tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan baik bila manfaatnya besar bagi banyak orang, ya. Nah, eh, adapun dilema dari cabang aliran utilitarianisme ada pada dilema antara mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi banyak orang atau risiko yang paling kecil bagi banyak orang. Ya. Dilemanya ini ya, ukurannya ya, ukurannya bagaimana manfaatnya itu banyak orang atau risiko yang paling kecil bagi banyak orang. Kerap kali yang muncul justru kemanfaatan yang besar, namun dinikmati sedikit orang. Cabang utilitarianisme ini menjawab pertanyaan dari eh, tadi ya, menjawab pertanyaan dari egoisme etis, ya, bahwa kemanfaatan banyak orang yang lebih diutamakan, ya. Jadi ini dasar perbedaannya, ya. Kalau tadi egoisme etis, egoisme etis itu memandang perilaku itu baik berdasar pada dirinya sendiri. Nah, sementara utilitarianisme bahwa kemanfaatan banyak orang yang lebih diutamakan. Jadi perilakunya dipandang baik jika mendatangkan manfaat pada banyak orang, ya. Kemanfaatan ini diperbolehkan sewajarnya karena kemanfaatan itu harus dibagi kepada orang lain. Nah, di etika teleologi ini, aliran etika teleologi ini ya, juga mempunyai kelemahan-kelemahan ya. Ada kelemahannya yaitu alasan kemanfaatan bagi banyak orang potensial melanggar hak minoritas ya, melanggar hak minoritas. Ketika yang dari hasil perbuatan dari utilitarianisme itu eh, banyak dirasakan oleh mayoritas, sementara bisa jadi ada orang lain yang tidak merasakan kemanfaatan itu, ya. Nah, bisa jadi yang tidak merasakan itu minoritas-minoritas, ya, yang kecil-kecil. Dan ini saya kira wajar ya, wajar ya, karena setiap manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Kita bukan nabi maupun rasul mungkin ya, sehingga kita nggak bisa sebagai manusia memberikan manfaat ya dari perbuatan-perbuatan kita kepada seluruh lapisan masyarakat ya. Lebih melihat kemanfaatan materialistis,
kurang memperhatikan non-material seperti kasih sayang, nama baik, hak, dan lain-lain. Jadi maksudnya lebih melihat kemanfaatan secara materialistis, ya. Kemanfaatan secara imateri, ya, bisa jadi tidak dipertanyakan, tidak apa ya, tidak diwujudkan, ya, tidak dapat diwujudkan. Jadi berfokus pada hal-hal yang berwujud, ya. Hal-hal seperti kasih sayang, nama baik itu tidak diperhatikan, ya. Nah, aliran etika teleologi itu orientasinya jangka pendek, ya, jangka pendek. Jadi perbuatannya bisa langsung dirasakan, tapi kemanfaatannya juga jangka pendek. Kurang melihat jangka panjang seperti misal kerusakan lingkungan. Jadi solusinya bersifat jangka jangka pendek. Dampak negatif pada masa depan, dekadensi moral, dan lain-lain. Contoh misal di sini adalah dalam rangka menarik investor asing, aset negara banyak dijual, lingkungan dirusak atas nama kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Saya kira sudah banyak contohnya ya, sehingga kita sebagai saya nggak pernah bilang penerus bangsa ya, kalau memang saya lihat terlalu banyak yang ini ya, yang jelek, yang buruk ya, yang kurang sesuai gitu ya. Saya sering menyebutnya dengan generasi pembaharu bangsa ya, sehingga kita tahu keburukan-keburukan mungkin yang sekarang, walaupun banyak juga yang baik ya, kita simpan kemudian untuk kemudian ketika kita menjadi generasi pembaharu bangsa, kita tampil dengan nilai-nilai yang sudah kita eh, ditanamkan ya, yang sudah kita yakini, yang ditanamkan dengan kebaikan-kebaikan selama kita hidup ya, sehingga bisa mendatangkan kebaikan, kebaharuan bagi eh, rakyat, bangsa, dan negara kita nanti ya. Berikutnya aliran etika keutamaan ya, di mana aliran etika keutamaan ini ya mengatasi kelemahan utilitarianism ya. Bagaimana dia bisa mengatasi kelemahan disebut sebagai mengatasi kelemahan utilitarianism ya. Di aliran etika keutamaan itu setiap kebijakan atau tindakan harus dicek ya, apakah bertentangan atau tidak dengan nilai dan norma. Bila bertentangan harus ditolak ya, walaupun memiliki kemanfaatan yang besar ya. Mungkin saja kemanfaatan itu mengancam kesatuan bangsa dan atau apa ya, karakter kepribadian bangsa ya. Kemanfaatan tidak hanya dilihat secara fisik saja, ya, tetapi juga yang non fisik seperti kerusakan mental, moralitas, lingkungan dan lain sebagainya. Kemanfaatan tidak hanya dilihat secara fisik, ya, tetapi juga yang non fisik seperti kerusakan mental, moralitas. Nah, seperti dewasa ini ya, eh, kalau perang dulu itu sudah terwujud ya, artinya kelihatan mata ya, antara pasukan satu dengan pasukan lain, dengan antara pasukan lawan dengan pasukan musuh mungkin ya, dengan berbagai macam senjata. Tapi ada juga ya perang yang tidak nampak atau non fisik. Ini yang perlu kita apa ya, kita rasakan itu bisa ya. Kita rasakan bahwa ini adalah suatu perang non fisik yang tidak tampak ya. Yaitu seperti kerusakan mental, moralitas, lingkungan dan lain sebagainya.
Masyarakat yang dirugikan perlu pendekatan personal dan kompensasi yang memadai untuk memperkecil kerugian material dan non-material. Jadi kalau saya lihat aliran etika keutamaan ini benar-benar punya penjiwaan atau orang yang mempunyai jiwa yang nasionalis, berjiwa besar ya, rela berkorban. Kalau saya bisa menganalogikan ya, kalau saya bisa menganalogikan manusia-manusia yang seperti itu adalah manusia yang bertipe ruang ya. Artinya dia tidak butuh apa ya? Tidak butuh segala hal yang mungkin saja ya, yang eh, bersifat nikmat dunia ya, tapi mengutamakan manusia-manusia lainnya ya. Manusia ruang itu kalau kalian apa namanya analogikan lagi terkait dengan misal kamar kalian ya atau kamar kos ya, itu kan dia rela ditempati oleh berbagai macam perabot ya. Artinya manusia ruang ini memberi ruang bagi manusia-manusia perabot ya. Nah, ruangannya menjadi lebih berguna karena ditempati perabot. Perabot itu juga adanya manusia perabot itu artinya juga menjaga ruang, ya. Kalau ruangannya nggak bersih kan nggak enak juga untuk ditempati, ya. Begitu. Itu analogi apa ya? Analog analogi ngawur saya mungkin. Terserah ya kalian menilainya analogi yang seperti apa ya. Tapi saya memandangnya seperti itu. Saya lanjutkan karakteristik dari aliran dari etika keutamaan ini ada tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan ya. Eh, Nanti kita bahas ya, tidak mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral, tetapi pada pengembangan karakter moral diri setiap orang ini ya. Jangan kasih orang uang untuk beli makan, tapi sediakan pancing untuk dia bisa mengail ikan di sungai atau di mana ya, sehingga dia bisa makan. Karakter ini yang perlu ditanam sehingga dia dalam menghadapi situasi kehidupannya yang seperti apapun itu mampu bertindak dengan baik dan benar ya. Orang tak hanya melakukan tindakan yang baik, melainkan menjadi orang yang lebih baik. Adapun kelemahan dari aliran etika keutamaan itu ketika terjadi dalam masyarakat majemuk, ya, tokoh-tokoh yang jadi panutan juga beragam, sehingga konsep keutamaannya juga beragam. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak terjadi benturan sosial ini yang perlu kita pahami sehingga apa ya kita nggak serta-merta kalaupun kita punya tokoh favorit dalam konteks kebangsaan, kenegaraan dan lain sebagainya itu tidak fanatik buta ya. Kita ambil apa sih yang baik dari tokoh yang kita yakini dan kita meninggalkan yang buruk. Salah satu contoh ini saya sendiri ya. Salah satu contoh adalah yang sudah terkenal lah ya, eh, proklamator kita Bung Karno. Saya eh, benar-benar mengidolakan beliau. Tidak hanya beliau, Pak Soeharto pun saya idolakan ya. Saya idolakan semuanya, saya idolakan karena saya bisa ambil baiknya dan meninggalkan buruknya. Buruknya tidak benar-benar saya tinggalkan. Kenapa? Karena bisa menjadi pelajaran. Suatu contoh Bung Karno ya. Dia sangat berani, beliau sangat berani ketika apa ya melontarkan kata-kata yang sangat tidak disukai mungkin oleh masyarakat internasional ataupun global, musuh dari kalau saya katakan musuh dari jiwa Indonesia saya kira. Apa itu? Beliau
benar-benar musuh dari neokapitalisme dan neokolonialisme. Sejak melontarkan kata-kata itulah beliau menurut saya sudah mulai diincar oleh banyak ya kekuatan-kekuatan yang tidak tampak ya. Beliau tidak suka dengan kekuatan timur maupun barat ya yang berseteru. Nah, ini saya kira beliau menerapkan bahwa kedamaian ya itu kan amanah dari pembukaan UUD ya, menjaga perdamaian dunia ya toh. Sehingga beliau saat itu eh, mencoba untuk membangun bukan kekuatan tapi mencontohkan ya, memberi contoh dengan gerakan non blok ya, me- eh, menginisiasi gerakan non blok Asia Afrika itu dibentuk ya. Kemudian ya kalau menurut saya ya pada akhirnya yang diajak negara-negara yang diajak itu akhirnya mendapat intervensi-intervensi supaya tidak mau ya. Saya kira itu yang saya pelajari ya. Sehingga mereka tidak mau. Kemudian akhirnya eh, dilemahkan ya, negara-negara yang diajak gabung dilemahkan kecuali memang negara-negara yang sudah besar ya, eh, dibiarkan. Kemudian Bung Karno pun juga mendapat serangan yang tidak tidak nampak. Hal ini memberikan pelajaran bagi saya bahwa kalaupun kita berani, kita punya persiapan dulu ya, kita punya persiapan dulu. Begitu menurut saya ya. Sehingga keburukan-keburukan beliau kemudian di kalau menurut saya ya, bulan beliau kemudian diciptakan menurut saya ya, diciptakan seperti misal berita-berita terkait dengan suka wanita dan lain sebagainya, kemudian sampai ke ini apa namanya, eh, komunis ya, komunis. Jadi memang dilema ya. Ketika saya membayangkan bahwa Bung Karno waktu itu memang nggak suka ya dengan blok barat maupun timur ya, sampai-sampai istilahnya apa namanya, saya ketika ketika blok barat itu dikatakan sebagai kekuatan, maka dia juga harus mengajak Indonesia untuk tumbuh kuat ya, untuk tumbuh kuat. Waktu itu beliau mencoba untuk membangun angkatan perangnya ya toh, dengan mendatangkan persenjataan kekuatan secara fisik dari timur, saat itu Rusia ya, dan barat pun gentar ya, gentar. Sampai-sampai tidak hanya persenjataan yang mempengaruhi pemikiran beliau, akhirnya masuk juga apa namanya, ideologi-ideologi yang bersifat komunis. Saya kira itu ya untuk melawan hegemoni Barat yang juga sudah masuk ke secara halus, masuk juga ke bangsa kita. Kalau saya melihatnya seperti itu ya. Padahal kita punya Pancasila ya. Padahal saat itu yang saya sayangkan. Menurut saya itu ya. Oke, kita lanjutkan. Kelemahan dari etika keutamaan diatasi dengan mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik, sehingga ditemukan prinsip-prinsip umum tentang karakter yang bermoral. Ya, jadi figur tokoh ini jangan terkungkung pada eh, tokoh-tokoh yang tampil di depan kamera ya, yang saat ini ya. Maksud saya yang tampil di TV, dimanapun itu ya. Kalau kalian ada tokoh eh, yang sifatnya lokal, regional di wilayah kalian pun ya,
Saya kira itu enggak masalah, ya. Saya kira itu enggak masalah, ya. Jadi apa namanya? eh, kita terbuka atas pemikiran-pemikiran atau perilaku-perilaku tokoh yang baik, ya, yang baik, yang tulus, ya, yang tidak gimmick, gitu ya. Nah, alir kita, ya, sebagai bangsa Indonesia, sebagai dasar negara, Pancasila itu mengandung juga etika-etika yang kemudian kita sebut sebagai etika Pancasila, ya. Hal-hal yang perlu kita pelajari di sini adalah pendasaran sila, ya. Pendasaran sila mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila. Ya, apa saja terkait dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sifat dari etika Pancasila itu juga mengandung universalitas, di mana nilai-nilai Pancasila itu dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Oke. Karena Pancasila, etika Pancasila itu merupakan rangkuman dari aliran-aliran besar dari etika itu sendiri. Secara sistem etika, etika Pancasila itu dapat menjadi sistem etika yang kuat. Tak hanya bersifat mendasar, tetapi realistis dan aplikatif. Dalam kajian aksiologis, ya, keberadaan nilai mendahului fakta. Ya, dalam hal ini penjelasannya adalah nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ideal yang sudah ada dalam cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Nah, sifat keabstrakan dari etika Pancasila itu bersifat abstrak umum dan universal, di mana nilai yang melengkapi realitas kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan merupakan dasar bagi setiap tindakan dan munculnya nilai-nilai lain. Konteks etika, etika itu sendiri, ya, merupakan apa ya? Sari dari agama, tradisi yang baik, dan filsafat, ya, sebuah filsafat. Filsafat terkait etika, ya, etika yang baik, ya, sehingga mempengaruhi etika itu sendiri, sehingga penggunaan etika ini bisa ketika orang mempelajari etika itu bisa mengatur perilaku-perilaku di setiap penerapannya di setiap bidang. Ada hukum, ekonomi, profesi, administrasi, seni, sosial maupun politik. Nah, secara holistik, etika itu mempunyai klasifikasi, ya. Ada etika umum dan etika khusus. Etika khusus mempunyai tiga macam: etika individual, etika sosial, dan etika lingkungan hidup. Di dalam etika sosial, kita mengenal etika terhadap sesama, etika keluarga, etika politik, dan etika profesi. Etika profesi ya tergantung penggunaannya, ya, terkait dengan profesi. Ada bisnis, hukum, biomedik, pendidikan, media, terkait jurnalistik dan lain sebagainya. Tidak hanya jurnalistik, ya. Berikutnya nilai-nilai etika Pancasila di dalam masing-masing sila bisa dibaca di sini. Ada banyak sekali di setiap silanya yang mengandung etika Pancasila, ya. Di dalam sila pertama terkait dengan ketuhanan sebagai nilai tertinggi mutlak, seluruh nilai diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik bila tak bertentangan kaidah dan hukum dari Tuhan. Pelanggaran terhadapnya akan berdampak buruk. Sebagai contoh, tidak melestarikan alam, maka akan banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Saya kira tidak ada agama yang tidak mengajarkan kebaikan, tidak hanya kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam. Berikutnya secara sila kemanusiaan, ya,
perbuatan dikatakan baik bila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Di kesatuan, sila kesatuan, perbuatan dikatakan baik bila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Perbuatan atas nama agama, tetapi kalau memecah belah persatuan dan kesatuan bukan perbuatan yang baik. Kemudian sila keempat adalah dalam kerakyatan terkandung nilai hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Kata hikmah atau kebijaksanaan eh, berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Berikutnya di sila keadilan, nilai keadilan lebih diarahkan pada konteks sosial, bukan dalam konteks manusia selaku individu. Perbuatan dikatakan baik bila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Berikutnya terkait dengan etika yang juga sebagai bentuk moralitas, ya. Nah, moralitas itu sendiri ya eh, mempunyai 3 cabang, ya, di mana dilihat pada berdasar pada individu, sosial, dan mondial. Moralitas individu itu merupakan kesadaran tentang prinsip baik yang bersifat dari dan ke dalam. Kemudian orang yang memiliki moralitas individu yang baik akan muncul dalam sikap dan perilaku. Sopan, rendah hati, toleran, suka menolong, bekerja keras, rajin ibadah, rajin belajar, dan lain sebagainya. Berikutnya moralitas sosial tercermin dari moralitas individu, ya, dalam melihat kenyataan sosial. Seseorang MI-nya moralitas individunya baik, dapat moralitas sosialnya yang kurang baik, terutama bagaimana berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Sikap toleran, suka membantu hanya ditujukan kepada orang di kelompoknya, namun tidak bagi orang lain di luar kelompoknya. Berikutnya yang terakhir adalah moralitas mondial, bersifat universal, berlaku dimanapun dan kapanpun, terkait dengan keadilan, kemanusiaan, persaudaraan, kemerdekaan, kesetaraan, dan sebagainya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kita bertemu secara offline di TM ke-7 ya. Di TM ke-7 kita akan lihat apa saja agendanya. Saya kira ada presentasi dari kelompok ya atau individu ya, tugas terkait dengan tugas, tapi tidak perlu seluruh kelompok ya, hanya perwakilan yang saya tunjuk nanti saja ya. Baik, kalau mungkin ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan itu nanti kita lanjutkan di forum diskusi ya di Aula Hebat atau bisa di komen di YouTube ya. Terserah baiknya prefer yang mana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.